Ada satu kesalahan yang sangat sering terjadi pada orang-orang yang rajin bekerja. Mereka bangun pagi, mereka menyelesaikan pekerjaan dengan baik, mereka tidak mengeluh, mereka tidak malas. Tapi ada sesuatu yang mereka lakukan secara diam-diam, tanpa sadar, yang justru membuat rezeki mereka bergerak lebih lambat daripada seharusnya. Ini bukan tentang kurang usaha, ini bukan tentang kurang skill. Ini tentang satu pola pikir yang tertanam begitu dalam, sampai mereka tidak menyadari bahwa pola itu sedang menghalangi aliran rezeki mereka sendiri. Kesalahan itu adalah ini: mereka percaya bahwa rezeki hanya datang sebagai imbalan dari kerja keras. Mereka percaya bahwa setiap rupiah harus dibayar dengan keringat, bahwa kalau mereka tidak lelah, berarti mereka belum pantas. Kalau mereka tidak merasa capek, berarti mereka belum cukup berusaha. Dan pola pikir ini membuat mereka terus-menerus menolak rezeki yang datang dengan cara yang lebih ringan, lebih halus, lebih mengalir. Ini bukan tentang menjadi malas, ini bukan tentang berhenti bekerja. Ini tentang memahami bahwa rezeki itu bukan hanya soal transaksi antara tubuhmu dan uang. Rezeki itu lebih luas dari itu. Rezeki itu adalah aliran. Dan aliran itu bisa masuk dari berbagai arah, termasuk arah yang tidak kamu sangka, arah yang tidak terasa berat, arah yang bahkan terasa terlalu mudah, sampai kamu ragu untuk menerimanya. Kamu mungkin pernah mengalami ini? Ada tawaran yang datang, tapi kamu tolak karena merasa belum pantas. Ada kesempatan yang muncul, tapi kamu lewatkan karena merasa itu terlalu mudah. Pasti ada yang salah. Ada rezeki yang mengetuk pintu, tapi kamu tidak membuka karena merasa kamu belum cukup capek untuk layak menerimanya. Dan tanpa sadar, kamu menutup pintu itu sendiri. Bukan karena rezeki itu tidak ada, tapi karena kamu tidak merasa cukup menderita untuk menerimanya. Ini sangat umum terjadi pada orang-orang yang tumbuh dengan narasi bahwa hidup itu harus berat. Bahwa kalau tidak berat, berarti tidak berharga. Dan narasi ini tertanam sangat dalam, sampai ketika ada rezeki yang datang dengan ringan, mereka justru curiga. Mereka bertanya-tanya, kok bisa semudah ini? Pasti nanti ada masalahnya. Pasti ini tidak bertahan lama. Dan karena curiga itu, mereka tidak menerima dengan penuh. Mereka menerima sambil ragu. Dan keraguan itu menciptakan hambatan baru di dalam diri mereka sendiri. Konsekuensi dari pola pikir ini sangat nyata. Pertama, kamu menjadi sangat kaku dalam menerima rezeki. Kamu hanya percaya pada satu jalur, kerja keras, dapat uang. Jalur lain terasa tidak masuk akal. Jalur lain terasa tidak aman. Dan karena kamu hanya percaya pada satu jalur, kamu menutup semua jalur lainnya. Kamu tidak melihat peluang yang datang dari arah yang berbeda. Kamu tidak mendengar tawaran yang datang dengan nada yang lebih lembut. Kamu hanya fokus pada apa yang kamu kenal, pada apa yang terasa berat, pada apa yang membuat kamu merasa pantas. Kedua, kamu menjadi lelah secara mental jauh lebih cepat. Karena kamu percaya bahwa setiap rezeki harus dibayar dengan penderitaan, maka kamu terus-menerus menciptakan penderitaan itu sendiri. Kamu mencari cara yang paling sulit, bukan cara yang paling efektif. Kamu memilih jalan yang paling melelahkan, bukan jalan yang paling jelas. Dan ini bukan karena jalan itu lebih baik, tapi karena kamu merasa hanya jalan itulah yang membuat kamu layak. Ketiga, kamu mulai mengabaikan intuisi. Kamu mulai tidak percaya pada perasaan yang mengatakan bahwa ada cara yang lebih ringan. Kamu menganggap perasaan itu sebagai kemalasan. Padahal, perasaan itu seringkali adalah bisikan dari sesuatu yang lebih besar, yang sedang mencoba mengarahkanmu ke jalur yang lebih mengalir. Tapi karena kamu sudah terlatih untuk hanya percaya pada yang berat, kamu abaikan bisikan itu. Dan semakin lama kamu mengabaikannya, semakin jauh kamu dari aliran rezeki yang sebenarnya. Yang perlu kamu pahami adalah ini, kerja keras itu penting, tapi kerja keras bukan satu-satunya bahasa rezeki. Rezeki berbicara dalam banyak bahasa. Ada rezeki yang datang lewat usaha,
Ada rezeki yang datang lewat keberanian, ada rezeki yang datang lewat ketenangan, ada rezeki yang datang lewat kepercayaan. Dan kalau kamu hanya mendengar satu bahasa, kamu akan melewatkan semua yang lain. Orang yang rajin bekerja seringkali terjebak dalam satu keyakinan bahwa nilai diri mereka ditentukan oleh seberapa keras mereka bekerja. Mereka merasa kalau mereka tidak lelah, berarti mereka tidak berguna. Kalau mereka tidak sibuk, berarti mereka tidak produktif. Dan keyakinan ini membuat mereka terus-menerus mencari kesibukan, bukan kejelasan. Mereka mengisi hari dengan pekerjaan, tapi tidak dengan arah. Mereka bergerak cepat, tapi tidak menuju kemana-mana yang lebih tinggi. Ini bukan tentang berhenti bekerja. Ini tentang berhenti percaya bahwa kamu harus menderita untuk layak menerima. Karena rezeki itu bukan tentang kelayakan yang diukur dari rasa sakit. Rezeki itu tentang kesiapan, tentang apakah kamu terbuka untuk menerima dengan cara yang berbeda dari yang kamu bayangkan, tentang apakah kamu bisa mempercayai bahwa aliran itu ada, bahkan ketika kamu tidak sedang memaksakan sesuatu. Bayangkan seperti ini, ada dua orang yang sama-sama bekerja keras. Yang pertama bekerja keras karena dia percaya bahwa hanya dengan begitu dia layak. Yang kedua bekerja keras karena dia tahu itu adalah salah satu cara untuk mengalir, tapi bukan satu-satunya. Yang pertama akan menolak tawaran yang datang dengan mudah, karena dia merasa belum pantas. Yang kedua akan menerima tawaran itu, karena dia tahu rezeki tidak selalu datang dengan cara yang sama. Yang pertama akan selalu merasa kurang, meskipun dia sudah bekerja sangat keras. Yang kedua akan merasa cukup, karena dia tidak mengukur dirinya dari rasa lelah, tapi dari kejernihan. Perbedaan ini kecil, tapi dampaknya sangat besar. Yang pertama akan terus berputar di tempat yang sama. Yang kedua akan melangkah ke tempat yang lebih luas. Dan langkah itu dimulai dari satu hal sederhana: berhenti mengaitkan rezeki dengan penderitaan. Kalau kamu merasa pesan ini masuk akal, kalau kamu merasa ada sesuatu yang mulai bergeser di dalam pikiranmu, tekan suka sekarang. Bukan karena kamu harus, tapi karena dengan menekan suka, kamu sedang menandai momen ini sebagai sesuatu yang penting untukmu. Dan kalau kamu ingin terus mendengar hal-hal seperti ini, langgan channel ini, karena setiap video di sini dibuat untuk membantu kamu melihat pola-pola yang tidak terlihat, pola yang menghalangi aliran rezeki tanpa kamu sadari. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana kamu bisa mulai mengubah pola ini. Pertama, kamu perlu mengenali kapan kamu sedang menolak rezeki karena alasan yang salah. Bukan karena rezeki itu tidak baik, bukan karena rezeki itu berbahaya, tapi karena rezeki itu terasa terlalu ringan. Karena rezeki itu datang tanpa drama. Karena rezeki itu tidak membuat kamu merasa heroik. Coba ingat-ingat, berapa kali kamu menolak tawaran karena merasa kamu belum pantas? Berapa kali kamu melewatkan kesempatan karena merasa itu terlalu mudah? Berapa kali kamu bilang tidak, padahal hatimu sebenarnya ingin bilang ya, tapi pikiranmu mengatakan bahwa kamu belum cukup menderita untuk layak menerima itu? Ini bukan tentang menyalahkan dirimu. Ini tentang melihat polanya. Karena begitu kamu melihat polanya, kamu bisa mulai mengubahnya. Dan perubahan ini tidak perlu besar. Perubahan ini dimulai dari satu keputusan kecil. Untuk tidak lagi mengukur rezeki dari seberapa berat prosesnya, tapi dari seberapa jelas arahnya. Kedua, kamu perlu mulai membedakan antara kerja keras yang produktif dan kerja keras yang hanya untuk membuktikan sesuatu. Kerja keras yang produktif itu membawa hasil. Kerja keras yang hanya untuk membuktikan sesuatu itu hanya membawa kelelahan. Dan kamu perlu jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu bekerja keras karena ini adalah jalan yang paling jelas? Atau karena kamu merasa hanya dengan begitu kamu layak? Ketiga, kamu perlu belajar mendengarkan tubuhmu dengan cara yang berbeda. Tubuhmu tidak berbohong. Ketika kamu merasa lelah bukan karena kamu bekerja,
Tapi karena kamu memaksakan diri untuk terus merasa tidak cukup, tubuhmu tahu. Ketika kamu merasa berat, bukan karena pekerjaannya sulit, tapi karena kamu menambahkan beban mental yang tidak perlu, tubuhmu merasakannya. Dan tubuhmu akan terus memberi sinyal, sampai kamu mau mendengar. Sinyal itu bisa berupa rasa lelah yang tidak hilang, meskipun kamu sudah istirahat. Bisa berupa rasa cemas yang muncul setiap kali ada tawaran baru. Bisa berupa perasaan bahwa kamu selalu tertinggal, meskipun kamu sudah melakukan banyak hal. Dan semua sinyal itu sebenarnya mengatakan satu hal yang sama. Kamu sedang hidup dengan pola yang tidak sejalan dengan aliran rezeki yang sebenarnya. Aliran rezeki yang sebenarnya itu tidak selalu datang dengan keras, tidak selalu datang dengan drama, tidak selalu datang dengan perasaan bahwa kamu harus berjuang mati-matian. Kadang aliran itu datang dengan sangat tenang, datang lewat percakapan yang tidak kamu rencanakan, datang lewat orang yang tidak kamu kenal sebelumnya, datang lewat ide yang muncul saat kamu sedang diam, bukan saat kamu sedang sibuk. Dan kalau kamu terus-menerus sibuk, kalau kamu terus-menerus memaksakan diri untuk merasa lelah, supaya merasa pantas, kamu tidak akan mendengar suara aliran itu. Kamu tidak akan melihat tanda-tanda yang sudah ada di depanmu. Kamu tidak akan merasakan getaran halus yang sedang mengarahkanmu ke tempat yang lebih baik. Karena kamu terlalu sibuk membuktikan bahwa kamu layak, sampai kamu lupa bahwa kelayakan itu bukan sesuatu yang perlu dibuktikan. Kelayakan itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak awal. Keempat, kamu perlu mulai menerima bahwa rezeki itu bisa datang dengan mudah, dan itu tidak mengurangi nilainya. Ini adalah bagian yang paling sulit bagi banyak orang, karena mereka sudah terbiasa percaya bahwa sesuatu yang mudah pasti tidak berharga. Bahwa kalau tidak susah, berarti tidak bermakna. Dan kepercayaan ini membuat mereka menolak banyak hal yang sebenarnya bisa mengubah hidup mereka. Coba bayangkan seperti ini. Ada pintu yang terbuka di depanmu. Pintunya ringan. Kamu hanya perlu mendorong sedikit dan pintu itu akan terbuka. Tapi karena kamu percaya bahwa pintu yang baik itu harus berat, kamu tidak mau mendorongnya. Kamu mencari pintu lain yang lebih berat, yang lebih susah dibuka, karena kamu merasa hanya pintu itulah yang layak kamu masuki. Padahal, di balik pintu yang ringan itu, ada ruang yang jauh lebih luas. Ada rezeki yang jauh lebih besar. Tapi kamu tidak akan pernah tahu, karena kamu menolak untuk mendorong pintu yang terasa terlalu mudah. Ini bukan tentang menjadi oportunis. Ini bukan tentang mengambil jalan pintas yang merugikan orang lain. Ini tentang tidak menambahkan beban yang tidak perlu pada dirimu sendiri. Ini tentang memahami bahwa rezeki itu mengalir ke arah yang paling sedikit hambatannya. Dan kalau kamu terus-menerus menciptakan hambatan di dalam pikiranmu sendiri, rezeki itu akan mengalir ke tempat lain. Kelima, kamu perlu mulai memisahkan antara identitasmu dan pekerjaanmu. Banyak orang rajin bekerja yang tanpa sadar menjadikan pekerjaan sebagai identitas mereka. Mereka merasa kalau mereka tidak sibuk, berarti mereka bukan siapa-siapa. Kalau mereka tidak lelah, berarti mereka tidak penting. Dan ini membuat mereka terus-menerus mencari kesibukan, bukan karena pekerjaan itu penting, tapi karena mereka takut kehilangan identitas. Tapi identitasmu bukan pekerjaanmu. Identitasmu bukan seberapa banyak kamu bekerja. Identitasmu bukan seberapa lelah kamu merasa. Identitasmu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Dan ketika kamu mulai memahami ini, kamu akan berhenti menggunakan pekerjaan sebagai cara untuk membuktikan bahwa kamu ada. Kamu akan mulai bekerja dengan cara yang lebih jernih, lebih tenang, lebih mengalir. Keenam, kamu perlu belajar menerima dengan tangan terbuka, bukan dengan tangan yang penuh keraguan. Setiap kali ada rezeki yang datang, perhatikan bagaimana tanganmu menerimanya. Apakah kamu menerimanya dengan penuh, dengan rasa syukur yang tenang, dengan kepercayaan bahwa ini memang untukmu? Atau apakah kamu menerimanya sambil bertanya-tanya,
sambil merasa bersalah, sambil merasa kamu belum cukup berusaha untuk layak menerimanya? Cara kamu menerima itu sama pentingnya dengan apa yang kamu terima. Karena kalau kamu menerima sambil ragu, rezeki itu tidak akan mengakar dengan baik di dalam hidupmu. Rezeki itu akan datang, tapi juga akan pergi dengan cepat. Bukan karena rezeki itu tidak bertahan, tapi karena kamu sendiri tidak memberinya tempat yang kuat di dalam dirimu. Mulai sekarang, setiap kali ada rezeki yang datang, berhentilah sejenak. Jangan langsung bertanya, apakah kamu pantas? Jangan langsung mencari alasan mengapa ini terlalu mudah. Terima saja. Rasakan. Biarkan masuk. Dan ucapkan dalam hati, dengan tenang, ini untukku, dan aku menerimanya dengan penuh. Ini bukan afirmasi yang muluk-muluk. Ini bukan mantra yang harus kamu ulang-ulang sampai kamu percaya. Ini hanya satu momen kejujuran. Satu momen di mana kamu berhenti melawan aliran dan mulai bergerak bersamanya. Ketujuh, kamu perlu memahami bahwa rezeki itu bukan hanya soal uang. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang mengalir masuk ke dalam hidupmu dan membuat hidupmu lebih ringan, lebih jelas, lebih hidup. Rezeki itu bisa berupa kesempatan, bisa berupa hubungan, bisa berupa ide, bisa berupa ketenangan. Dan kalau kamu hanya fokus pada uang, kamu akan melewatkan banyak rezeki lain yang sebenarnya sedang membuka jalan untuk rezeki yang lebih besar. Orang yang rajin bekerja seringkali terlalu fokus pada hasil yang bisa dihitung. Mereka melihat uang sebagai satu-satunya bukti bahwa usaha mereka berhasil. Dan karena fokus itu, mereka tidak melihat bahwa ada banyak hal lain yang sedang tumbuh di sekitar mereka. Ada kepercayaan yang sedang dibangun, ada jaringan yang sedang terbentuk, ada keterampilan yang sedang berkembang. Semua itu adalah rezeki. Tapi karena tidak bisa langsung dihitung, mereka tidak menganggapnya penting. Padahal rezeki yang tidak langsung terlihat itu seringkali adalah fondasi untuk rezeki yang lebih besar. Rezeki yang datang dengan lambat, tapi mengakar dengan kuat. Rezeki yang tidak dramatis, tapi bertahan lama. Dan kalau kamu hanya mencari yang cepat, yang langsung terlihat, yang bisa langsung dibuktikan, kamu akan melewatkan fondasi itu. Kedelapan, dan ini yang terakhir, kamu perlu belajar beristirahat tanpa rasa bersalah. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi bagi banyak orang yang rajin bekerja, ini adalah hal yang paling sulit. Mereka merasa kalau mereka istirahat, berarti mereka sedang menyia-nyiakan waktu. Kalau mereka diam, berarti mereka sedang kehilangan peluang. Dan perasaan itu membuat mereka tidak pernah benar-benar istirahat. Mereka berhenti bekerja, tapi pikiran mereka terus berputar. Tubuh mereka diam, tapi energi mereka tetap tegang. Dan ketegangan itu menghalangi aliran. Karena rezeki itu mengalir ke tempat yang tenang, bukan ke tempat yang tegang. Rezeki itu masuk ke ruang yang kosong, bukan ke ruang yang penuh kekhawatiran. Dan kalau kamu tidak pernah menciptakan ruang kosong itu, rezeki itu tidak punya tempat untuk masuk. Jadi mulai sekarang, istirahat dengan penuh. Istirahat bukan sebagai pelarian. Istirahat sebagai bagian dari proses. Istirahat sebagai cara untuk membuka ruang bagi sesuatu yang baru. Dan percayalah bahwa dengan beristirahat, kamu tidak kehilangan apa-apa. Kamu justru sedang menyiapkan dirimu untuk menerima lebih banyak. Kalau kamu sudah membaca sampai sini, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Alir. Hanya satu kata itu. Tidak perlu panjang. Tidak perlu menjelaskan apa-apa. Hanya kata itu sebagai tanda bahwa kamu sudah mendengar dan kamu siap untuk mulai bergerak dengan cara yang lebih ringan. Sampai jumpa di Madrasah dan Manens.